Ini lebih ekstrim lagi nih ya. Idzin nadru ilaihi maharamun tuh. Sini ya Imam Nawawi tuh mengatakan idzin nadru ilaihi maharamun, karena melihat kepada dua bagian tubuh daripada istri kita itu yang lihatnya orang lain hukumnya haramun haram. Masya Allah. Ini hati-hati ya, ini hati-hati nih. Walau ma intifa'i syahwati wal fitnah, walaupun selamat daripada syahwat dan fitnah, walaupun seperti itu. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun al hadirat rahimakumullah, taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Al-ayah. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil Hadratul kiram muhtaram yang saya hormati Bapak DKI beserta jajarannya, para asatidah, para hujat, seluruh jamaah Masjid At-Taqwa, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu berada dalam perlindungan, penjagaan, pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkat kudrah iradah serta limpahan karunia-Nya kita pagi hari ini masih dipercaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih bisa membukakan kedua mata kita, menggerakkan tubuh kita, melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga kita masih bisa menjalankan di antara kewajiban-kewajiban kita, yakni salat subuh secara berjamaah, juga dilanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan salat kita, ibadah-ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada Faduqa Alam Habibana Karim wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba' tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita seputar hak dan kewajiban kita, hak dan kewajiban istri-istri kita. Kemarin dalam kitab ini diceritakan secara ikhtisar, secara global, ringkasan, bahwa di pasal ini ada beberapa pasal. Kitab ini ada beberapa pasal ya. Dibagi kepada 4 pasal ya, dibagi kepada 4 pasal. Di antara kebiasaan para ulama-ulama dulu, ulama-ulama salaf, ketika menerangkan sesuatu itu biasanya diceritakan terlebih dahulu secara
global terlebih dahulu. Pasal yang pertama, al-faslul awal fi bayani huquqi zaujah, menjelaskan tentang hak-hak seorang istri al-wajibatu ala zauj, yang wajib atas suami. Jadi hak seorang istri, kewajiban suami. Wahia diantaranya husnul usrah. Diantaranya di sini disebutkan secara ringkas. Yang pertama diantaranya husnul usrah, baik mempergauli istri kita. Jadi bergaul dengan istri kita dengan cara yang baik. Jadi ketika bergaul dengan istri kita itu harus dengan hal-hal yang positif, yang baik. Itu diantara kewajiban kita. Seorang suami gak boleh berkata kasar, berkelakuan kasar dan sebagainya. Kemudian wa ma'unatuz zaujah wa mahruha. Yang kedua diantaranya adalah memberikan biaya. Ma'unah itu biaya kehidupan sehari-hari. Itu kewajiban seorang suami terhadap istrinya, yaitu memberikan biaya hidup. Kemudian wa mahruha, di mana mahar ini termasuk kewajiban seorang suami yang terhadap istrinya. Mahar. Kenapa disebutkan mahar di sini? Karena banyak diantaranya mahar itu dikredit ya. Ada gak kita dikredit apa enggak ya dulu? Nakdan apa ajalan sebutnya? Secara kontan apa secara dikredit atau diutang sebutnya ya, diutang. Tidak apa-apa boleh ya, secara langsung, secara nakdan guys, atau secara diutang nggak apa-apa boleh. Asal pihak istrinya ridho, tuh ya. Yang penting istrinya ridho. Kan yang masalah mahar biasanya urusannya itu dengan pihak istri misalnya. Tapi dulu kalau nasihat daripada guru, kalau mahar mas kawin itu harus gede katanya gitu. Kalau punya ya kalau punya yang gede. Kenapa? Nanti ketika kita nggak kerja atau dalam keadaan pailit lah bahasanya, nah, bisa dipinjam dulu buat modal, biasanya gitu ya. Ya Allah, itu mahar wajib ya, itu wajib. Mawas ya, mahar itu wajib. Wal qismu, nah kemudian kewajiban seorang suami terhadap istri adalah al-qismu, membagi itu maksudnya hilir ya. Ini yang punya istri lebih dari satu. Dia mental suami yang kuat, itu ya, yang kuat tidak takut istri. Dia jadi golongan suami-suami yang tidak takut istri. Betul gak? Betul. Kenceng banget betul. Kebanyakan kita kan golongan suami-suami takut istri biasanya. Ya, betul ya. Termasuk yang ngomongnya sama. Insyaallah. Itu ya, bagi orang-orang yang punya istri lebih dari satu, tidak apa-apa ya. Ini yang tabu di kita, di masyarakat kita. Nikah yang sah, nikah yang benar, seperti poligami. Ini apa? Sesuatu yang negatif gitu.
kita gitu ya, biasanya gitu. Makanya banyak terjadi apa? Pelacuran. Itu ya, terjadi pelacuran di luar, jajan di luar gitu. Kenapa? Karena tidak berani. Itu jadi anggapan tabu gitu. Ketika apa? Ketika seorang suami memiliki istri lebih dari satu, padahal itu nggak berani ngomong sunnah ya. Ya Allah, padahal sunnah. Contohin oleh apa? DKM kita itu orang yang berani itu. Sunnah, termasuk sunnah. Dan juga itu bisa menekan angka perzinahan. Itu ya, angka perzinahan. Betul ya. Jadi kesananya emang walkisme ini. Jadi itu merupakan kewajiban kita dan hak istri-istri kita. Itu harus adil, awas ya. Dalam masalah kilir ini harus adil, Jadi kalau pembagian hari berarti harus adil. Kalau 2 hari 2 hari, kalau 3 hari berarti masing-masing 3 hari, seperti itu. Kemudian wa ta'limuha, nah ininya ngajarin istri. Ya, ngajarin istri itu termasuk kewajiban seorang suami dan merupakan hak daripada seorang istri. Makanya nih ya, ketika kita tidak mampu, ketika kita tidak mampu memberikan pelajaran kepada istri kita, maka di sana kita apa? Kita biayain tuh. Ya, kita biayain dan juga kita apa? Kita nasihatin dia untuk supaya belajar pada guru-guru kita, seperti itu. Makanya di kita ada taklim ibu-ibu gitu ya. Itu diantaranya apa? Diantaranya memenuhi kewajiban kita. Jangan dihalang-halangi. Ini sudah kitanya tidak mampu, terus kitanya nggak pernah nyuruh istri kita untuk apa? Belajar tuh. Itu ya. Kecuali kitanya mampu. Kenapa? Karena kewajiban kita emang kita, suaminya, yang harus ngajarin istri-istri kita. Makanya kita belajar nih. Kita belajar. Setelah kita tahu baru kita ajarin lagi. Sedikit sama. Sedikit. Nggak usah banyak. Yang paling dasar dulu gitu ya, bersuci, wudu gitu ya. Jangan sampai kita sudah puluhan tahun berumah tangga nggak pernah sekalipun kita ngajarin istri kita gitu cara wudu yang benar. Mas, sini coba papa pengen lihat mama wudunya bagaimana kan gitu. Ya, pernah nggak? Sering? Alhamdulillah kalau sering. Ya Allah. Jadi harus tuh, karena apa? Karena itu kewajiban kita. Itu ngajarin itu istri kita. Setelah wudunya yang benar, terus apa? Sholat. Ajarin, liatin gitu sholat. Jangan sampai istri kita nggak tahu itu bacaan sholat. Jangan sampai istri kita nggak tahu rukun sholat. Oh sini ya. Tuh. Sebenarnya yang paling berat itu ini nih, ngajarin. Itu ya, ngajarin istri-istri kita. Selanjutnya, mata taju ilaihi min furudil ibadah tuh. Jadi ngajarin sesuatu yang dibutuhkan oleh istri kita. Di antaranya dalam apa? Dalam kewajiban ibadah. Rukun Islam aja yang 5 dulu tuh. Itu ya, syahadatnya, ajarin yang benar. Itu ya, syahadatnya yang benar, sholatnya, zakatnya, puasanya, ibadah haji atau umroh, pelajaran. Itu seperti itu, ajarin kepada mereka tentang apa rukun Islam. Jangan sampai dia nggak tahu. Itu rukun ibadah.
Jadi kalau sampai ibadah haji berarti di bab fikih itu 1/4. Ya, jadi 1/4 daripada ajaran fikih itu diantaranya rukun ibadah. Rukun Islam itu sampai ibadah haji. Kemudian wasunanuha. Nah, ajarin pula selain kewajiban, ajarin juga sunnah-sunnahnya. Puasa sunnah, ya, puasa sunnah, terus apalagi salat sunnah, yang sunnah-sunnah, sedekah dan sebagainya, ajarin. Walau ghairul muakkadah, walaupun itu tidak dikukuhkan, tidak dianjurkan. Jadi yang terpenting adalah yang wajib. Wa mimma yata'allaqu bil haid, dan ajarin lagi sesuatu ilmu atau mengenai hukum-hukum yang ada kaitannya dengan haid tuh. Ya. Kalau kita dulu masalah belajar ilmu tentang haid istihadah itu kadang malas saya. Soalnya kita mah tidak pernah haidnya. Itu kalau dulu pelajaran yang malas itu biasanya belajar istihadah gitu. Belajar tentang masalah haid. Padahal itu penting. Tuh ya, padahal penting. Itu harus tahu nanti kita ya. Harus tahu haid itu apa gitu. Definisinya harus tahu. Ya, terus apa saja yang harus dihindari ketika istri kita haid itu hal-hal yang seperti itu, atau yang melebihi maksimal. Ya, seperti apa, udah sampai 15 hari itu ya berdarah terus, itu berarti kesananya ini istihadah, itu penyakit, itu darah penyakit. Itu jadi harus tahu yang seperti itu. Jadi setelah lewat 15 hari setelah itu sholat tuh. Iya, sholat. Ini kan masih berdarah itu, padahal itu sudah melebihi batas maksimal. Itu batas maksimalnya 15 hari. Udah, teruskan lagi. Kemudian wa min wujubi ta'ati fi ma laysa bi ma'siyatillah, juga kewajiban-kewajiban yang harus kita ajarkan, yaitu tentang apa? Taat. Ya, kita ajarin kepada istri kita kewajiban taat kepada suami, ya, selama itu bukan maksiat. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Gak boleh makhluk taat kepada makhluk di dalam maksiat kepada khaliq, zat yang menciptakan kita. Itu yang gak boleh. Seperti apa? Kita larang istri kita sholat, itu ya. Datang bulan suci Ramadan dilarang puasa, nah gitu. Ngikutin pengajian gak boleh, gitu, seperti itu dan sebagainya. Itu secara ikhtisar garis besarnya saja di sini, yaitu pasal yang pertama. Insya Allah yang secara detail nanti dibahas secara gamblang. Al-Fasl Tsani, pasal yang kedua, fi bayani huquqiz zauj al-wajibati 'ala zaujah. Nah, sekarang kebalikannya. Pasal yang kedua itu menjelaskan tentang hak-hak seorang suami. Kita ya, hak-hak kita selaku suami yang menjadi kewajiban 'ala zaujati, atas istri-istri kita. Tuh. Jadi kewajiban istri hak kita. Tuh ya. Di antaranya, nah ini dikasih contoh,
wa hiya ta'atuz zauj bi ghairi ma'siyatin, taat kepada suami. Ini kewajiban istri ya, taat kepada suami fi ghairi maksiatin, dalam hal bukan maksiat. Maksudnya taatnya itu bukan dalam hal maksiat. Itu wajib tuh ya, seorang istri wajib taat kepada suami. Awas ya, sebenarnya seorang istri itu gampang ya, masuk surga gampang, masuk neraka pun lebih gampang lagi. Jadi gampang gitu, gampang menuju surga dan juga gampang menuju neraka. Jadi kalau yang pengen gampang masuk surga, yaitu taat kepada suami. Kemudian kewajiban yang selanjutnya wa husnul mu'asyarah. Ini sama dengan tadi ya, kewajiban kita bagus mempergauli apa suami itu ya, sing bagus itu ucapan. Ini biasanya dari ucapan, biasanya ya, ini ucapan atau tingkah laku, insyaallah. Nah, kalau kita kasih contoh seperti apa? Ya kalau suami kita pulang capek kerja, sambut. Ini ada gak ibu-ibu? Bu. Nah, suami itu disambut Bu ya. Kalau pulang kerja tersambut. Kalau suami kita bawa tas, bawain tasnya. Kalau suami kita bawa pacul gimana ya? Ya bawain paculnya. Ya Allah. Kebahagiaan itu sebenarnya simple ya, simple ya. Insyaallah. Jadi nggak ribet sebenarnya gitu. Pengen bahagia itu nggak usah ribet-ribetan gitu. Itu ya. Suami kita pulang capek nih dari kerjaan, dari kantor, dari pasar, sebagainya. Pas pulang, Assalamualaikum. Suka gitu nggak Pak? Kita suka salam dulu nggak kalau masuk rumah? Oh, jangan main tendang baik. Salam dulu, Assalamualaikum. Biasain gitu ya, biasain itu. Kan istri kita bukain pintu, Waalaikumsalam dengan senyum. Bunya, awas. Ini mas senyumnya kalau apa akhir bulan mau gajian baru senyum gitu. Tahu kan biasanya gitu, sinyalnya kuat kalau masalah gaji kan. Waduh, kayaknya hari ini gajian. Pasti di depan pintu udah berdiri. Allah, jangan seperti itu. Setiap hari, everyday gitu ya. Setiap hari sambut suami kita. Insyaallah. Setelah apa dijawab salamnya, dibawain bawaannya kan gitu. Insyaallah, atau dipegang kan gitu. Tanya suami teh gitu, mau mandi dulu, mau makan dulu, atau mau apa dulu kan gitu. Takut suami kita itu ada sesuatu keinginan gitu. Ditanya, mandi dulu, berarti siapkan alat-alat segala gitu. Kayaknya jarang ditanya ya. Ya Allah, pulang baik gitunya. Itu Bu ya. Ini dia baik. Allahu Akbar. Tuh, itu contoh-contoh yang kecil yang seperti itu ya, contoh-contoh yang kecil. Atau pulang dari masjid nih ya, pulang dari masjid, Assalamualaikum, tuh ya. Terus suntangan gitu ya. Nah suami ngomong gitu ya, minta maaf kan gitu, minta maaf. Jadi saling meminta maaf tuh enak. Jadi jangan nunggu nanti Lebaran biasanya gitunya.
Ini kebiasaan nih minta maaf itu biasanya Lebaran Bu ya? Hah? Gitu loh. Biasanya Lebaran biasanya gitu. Ya Allah, Masya Allah. Sambil nangis-nangis, nangis pura-pura teh nih kan. Ya Allah. Tapi masih untung sih setahun sekali juga. Bagus nama setiap hari. Iya bagus nama setiap hari. Kenapa? Karena takut di hari itu kita tidak memenuhi kewajiban kita nih selaku suami. Itu ya. Takutnya kurang dan sebagainya. Jadi saling meminta maaf. Insyaallah indah Bu ya. Indah gak kira-kira? Iya, kalau dibayangin indah katanya. Tapi prakteknya yang susah gitu. Prakteknya yang susah ya, Masya Allah. Kemudian wa taslimu nafsiha ilaihi itu menyerahkan seluruh tubuhnya kepada suami. Itu kewajiban istri ya, menyerahkan seluruh tubuhnya untuk suami. Ini yang jadi masalah kalau dangdan. Kira-kira ketika ada suami di rumah, apakah mau keluar kira-kira? Ini yang jadi masalah gitu ya, betul kan? Ketika ada suami di rumah lagi libur dan sebagainya, jarang dangdan. Tapi ketika mau kondangan gitu ya, mau ke mall dan sebagainya, dangdannya habis-habisan. Gitu nggak Bu? Ini diem baik si ibu. Gitu ya, ini apa? Sesuatu yang kadang lupa. Ya iya Ustadz mau dangdan bagaimana? Katanya dibeliin bedak juga setahun sekali. Suka dibeliin bedak kan Bu? Enggak, oh ya Allah. Ya Allah. Ini ya seharusnya seminggu sekali atau bawa ke salon kan gitunya. Ini mah kita mah pengen istri kita beautiful, cantik, dimodalin kagak gitu ya Bu ya. Iya tuh kan. Iya minimal seminggu sekali kita bawa tuh. Ya Allah, karena cantik itu Bu perlu kan. Cantik itu perlu modal. Kenapa artis itu bening banget ya? Kan setiap hari yang kita lihat kan artis biasanya kan yang bening-bening. Makanya lihat istri teh asa males gitu. Kenapa? Ya iya yang dilihatnya artis. Ya. Artis itu kan mukanya saja itu berjuta-juta. Betul ya? Itu mukanya sampai iya. Kalau ada lalat inggep bisa nyerodot gitu ya. Sanggil licinnya gitu. Itu butuh modal ya minimal seminggu sekali gitu ya. Awas sediain gitu alat-alat kecantikannya. Kadang lupa betul nggak? Saking pusingnya gitu mikirin apa ya ini wabah yang Masya Allah sekarang ini pusing sampai lupa istri dangdan apa tara ya setiap hari. Ya Allah itu ya mau tidur aja nih mau tidur kira-kira wanginya wangi apa istri kita? Ya, itu perkara kayak enteng ya, betul gak? Masya Allah, baunya itu bau autan istri teh. Allah, nyamuk saja gak mau, apalagi suami. Allahu Akbar. Itu tuh ya, tuh serahin tuh. Itu semuanya itu untuk suami. Awas nih Bu ya. Dangdan itu harus untuk suami, bukan untuk orang lain. Ya, terusin. Wa mulazamatul bait. Nah, itu ya, jangan kemana-mana. Itu ya diem di rumah gitu. Aduh, Ustaz, di rumah bae mah tuh. Ya, nah makanya seminggu sekali. Nah, seminggu sekali suaminya harus ngerti. Ya Bu ya. Aduh,
Iya betul gak? Iya kan, zaman sekarang harus di rumah, ya Allah, ngurusin anak. Kan nih sekarang apa ya? Ketuker biasanya gitu, kewajiban kita, hak kita itu biasanya ketuker-tuker gitu sama istri kita. Gitu ya, yang bersihin rumah istri, yang masak istri, yang ngurus anak semuanya istri kita gitunya. Ya Allah, sampai bikin kopi saja harus harus istri, masya Allah. Ini kewajiban seorang istri itu mulazamatul bait, jadi diam di rumah. Ini yang yang istri bukan wanita karir. Iya, istrinya yang bukan wanita karir. Tapi kebanyakan ada juga yang istrinya wanita karir. Itu ya jarang ada di rumah. Anaknya yang ngurus siapa? Pembantu. Kalau bukan pembantu, ibu kita biasanya gitu. Iya, betul, banyak ya. Iya, sudah capek ngurusin kita ya. Ya Allah, cucu lagi diurus. Ini ada nggak nih? Maaf ya, ini bukan nyinggung ya. Banyak soalnya seperti itu, ya Allah. Nanti hukum karma, Pak. Nanti akan ada hukum karma kerasa nanti ya. Setelah kita jadi kakek-kakek, nanti cucu kita terus di rumah kita ya. Iya, biar ngerasain gitu bagaimana dititipin cucu. Makanya bagusnya mah jangan wanita karir ya. Itu jangan wanita karir. Udah aja yang kerja kita, istri kita di rumah. Kita enaknya jangan kedua-duanya keluar gitu. Yang kasihan anak. Ini yang jadi masalah ya. Yang kasihan adalah anak kita. Selanjutnya wasiyanatu nafsiha tuh. Yang harus dijaga itu adalah dirinya. Tuh. Jadi seorang istri berkewajiban menjaga diri. Dari apa? Min antu tok, awas. Ini antu tok itu lebih menitik beratkan kepada perbuatan-perbuatan mesum biasanya. Ini makanya hati-hati sekali. Pakaian, ibu harus dijaga ya. Aurat ya. Insyaallah. Adalah masalah dan keluar ya, udah biasa kita. Asal auratnya terjaga. Ini ya. Ini jangan sampai di luar auratnya diperlihatkan, tuh dibuka dan sebagainya. Awasnya nggak boleh suami. Nah, suami nih kewajiban apa suami? Melarang istri kita keluar dengan membuka aurat. Bagaimana Ustaz kalau dibiarin baik istri kita gitu? Itu ya sebodoh amat, dia mau buka aurat apa kagak? Dibiarin. Atau anak perempuan kita gitu ya, auratnya dibuka gitu. Nanti kata Rasul itu termasuk apa? Suami dayus. Namanya dayus ya. Ini bukan nama orang ya. Ini gelar suami yang apa? Yang suka membiarkan gitu ya, istrinya, anak yang perempuan membuka aurat. Awas, hati-hati. Dayus. Kenapa nih? Karena di dalam pintu surga itu ada tulisan anta haramun ala dayus. Itu ya, surga itu diharamkan bagi orang-orang yang dayus. Awas, hati-hati. Kenapa? Karena di realita kehidupan ini banyak yang terjadi seperti itu. Asalnya tertutup sekali gitu ya. Asal ketika sudah nikah dengan orang itu malah dibukain, disuruh dibuka. Bukannya ditutupin auratnya, malah disuruh
Bukan auzubillah, subhanahu billah. Awasnya hati-hati ya, hati-hati. Jaga ya istri kita. Awas, itu ibu awasnya jaga tuh diri kita. Kemudian birasuhu ghairu. Nah, ini tadi berbau kepada perzinahan. Ini biasanya gitu ya. Dan biasanya dimulai dari apa? Ani ru'yati aznabi li syai'in min badaniha. Biasanya dari pertama apa? Melihat. Ya, biasanya dimulai dari apa? Melihat. Kita keinginan itu biasanya didahului oleh melihat terlebih dahulu. Makanya harus dijaga, ditutup. Jangan sampai terlihat oleh orang lain. Nih ya, pas jaga ya, jaga nih. Kewajiban suami itu ya, menjaga istrinya, jaga. Walau wajih, di sini sampai walaupun wajahnya gitu, walaupun wajahnya. Wa kaif wa kafaiha, atau telapak tangan, sampai begitu. Ini lebih ekstrim lagi nih ya. Idzin nadru ilaihi maharamuh. Sini ya, Imam Nawawi itu mengatakan idzin nadru ilaihi maharamun, karena melihat kepada dua bagian tubuh daripada istri kita itu yang lihatnya orang lain hukumnya haramun, haram. Masya Allah. Ini hati-hati ya, ini hati-hati nih. Walau ma intifa'i syahwati wal fitnah, walaupun selamat daripada syahwat dan fitnah, walaupun seperti itu. Kalau sekarang dilihat ya, Masya Allah, malah ibu-ibunya yang bikin apa? Videonya itu banyak. Ini istri siapa guling-guling di pasir gitu ya, ngegoyang-goyang pantatnya coba gitu ya. Masya Allah. Kok Ustadz tahu katanya? Ya iya, kalau kita lihat YouTube iklannya betul gak? Iya kan, kita suka lihat YouTube ya, itu pengajian, tiga-tiga skip, ada iklannya ya. Itu iklannya yang guling-guling itu ya. Insya Allah, coba. Itu yang bahaya itu, kalau perempuan itu sudah hilang malunya. Dan itu ya, itu aplikasi yang membuat perempuan itu hilang malunya. Ya Allah. Ya kalau pas bikinnya itu kan sendiri. Tetapi ketika sudah diupload tuh, ya Allah, ke dunia maya, ya ribuan bahkan jutaan mata. Itu ya, betul gak? Sok dilihat yang subscribe-nya gitu ya. Daripada pengajian kira-kira banyak yang mana? Iya, ibu-ibu yang goyang-goyang pantat itu biasanya. Ya, betul gak? Daripada yang kita paling pengajian berapa sih yang lihatnya? Coba kalau yang guling-guling begitu. Ya, Masya Allah. Ini rusak sekarang ya. Ya, mendingan kalau kita yang lihat. Nih, coba kalau anak-anak kita. Ini yang lebih bahaya. Sedangkan mereka itu punya gadgetnya sendiri. Masya Allah, ini lebih berat lagi ya, lebih berat lagi. Awas ya, kita menjaga keluarga kita di zaman sekarang ini berat. Masya Allah, kan susah, kita meroteknya susah ya, betul nggak? Iya, sekarang kan Masya Allah, iklan-iklan itu ya Allah yang tidak pantas dilihat oleh anak-anak kita. Itu tiba-tiba ketika mereka lihat YouTube film animasi gitu ya, yang anak-anak kecil gitu, tiba-tiba iklannya Masya Allah. Ini makanya benar-benar harus hati-hati. Ini kewajiban kita, ini kewajiban kita ya, ini kewajiban kita. Masya Allah.
Di selanjutnya wa tarkul mutalibati halahu bima fauqal hajat. Nah, meminta sesuatu, awas jangan di luar kemampuan suami atau di luar kebutuhan. Ini Bu ya, kewajiban seorang istri tidak boleh menuntut tidak boleh menuntut kepada suami sesuatu yang di luar kemampuan suami, gak boleh. Nah, ibu kan tahunya kemampuan suami ibu gitu, masing-masing tahu gajinya berapa, penghasilan setiap harinya berapa, apalagi pada masa pandemi seperti ini, Masya Allah tahu ya. Makanya kita tidak boleh menuntut gitu ya kepada suami kita yang di atas kemampuan suami atau yang bukan hajat gitu. Karena biasanya kalau melihat yang jualan biasanya di online gitu, kita mau belinya apa, yang jadinya apa kira-kira? Iya, yang kita inginkan biasanya, hajat nama tidak kebeli tuh. Makanya jangan yang tidak dibutuhkan. Jadi yang harus kita beli adalah sesuatu yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Kasihan suaminya kasihan. Ya kalau suami kita mampu tidak apa-apa, kalau yang tidak mampu kasihan gitu, Masya Allah. Walau alimat qudrati alaih tuh wa ta'fipuha antana ulima yaksibuhu minal malil haram. Nah, harus dijaga juga jangan sampai suami-suami ibu-ibu kasab memperoleh harta dengan jalan yang haram. Iya. Kenapa? Karena kebanyakan juga orang-orang yang menjadi pencuri gitu ya, atau jadi koruptor, biasanya di belakangnya, nah itu biasanya gitu, nggak apa-apa dikit mah, nah gitu kan. Awas jangan sampai seperti itu. Terus ya, suami kita jangan sampai melakukan kasab yang haram karena tuntutan daripada istrinya itu. Insya Allah ini ya ikhtisar ringkasan bab yang kedua, itu tentang kewajiban istri kepada suaminya. Insya Allah pasal yang ketiga, yang keempat kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Itu secara ikhtisar, secara garis besarnya, insya Allah secara detail, secara terperincinya di pertemuan-pertemuan yang akan datang kita bahas. Mudah-mudahan ada manfaatnya, nambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahannya untuk kita semuanya. Berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha kita, berkah keluarga kita ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah rahmah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salehah. Hajat-hajat kami, maksud-maksud kami, niat-niat kami yang baik, yang bagus, mudah-mudahan Kau cepat kabulkan ya Allah. Persangkutan-persangkutan di antara kami, kesulitan-kesulitan yang kami hadapi, mudah-mudahan Kau memberikan kesabaran, ketabahan kepada kami, dan juga memberikan solusi jalan yang terbaik untuk kami semuanya. Terakhir, apabila ajal kami telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Siril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban bil Islam dinan bi Muhammadin nabiyya.
رضيت بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد نبيا رضيت بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد نبيا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi taqwallah. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi.